Pemirsa, dalam sehari kita diberikan waktu 24 jam untuk beraktivitas dan beristirahat. Karena banyaknya hal yang harus dilakukan, sebagian besar orang menganggap waktu 24 jam itu tidaklah cukup dalam sehari. Padahal mungkin kita tidak menyadari bahwa di sela-sela kesibukan itu terselip waktu jeda yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa berdampak besar bagi orang banyak. Seperti yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan berikut ini. Mereka menemukan sesuatu yang berdampak besar bagi dunia di saat waktu jeda mereka. Bagi yang senang dengan ilmu fisika, pasti tidak asing dengan nama Sir Isaac Newton. Ia merupakan salah satu fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, ilmu terapan lainnya yang menghasilkan beberapa hukum fisika yang dipakai hingga sekarang. Salah satunya adalah hukum gravitasi. Penemuan hukum gravitasi ini ternyata menarik, karena ketika menemukannya, Newton sedang tidak berada di kampus dengan buku-buku dan tulisan-tulisan. Saat itu Newton terpaksa pulang ke kampung halamannya karena kampusnya terkena wabah pes. Newton mungkin memiliki otak yang cemerlang, namun buruk jika bekerja di ladang. Saat di ladang, ia lebih banyak menunggu ibu dan keluarganya daripada bekerja. Di waktu jeda inilah, Newton melihat sebuah apel jatuh ke tanah. Dengan mengamati apel yang jatuh ini, Newton mengambil kesimpulan bahwa ada sesuatu kekuatan yang menarik apel tersebut jatuh ke tanah. Saat itulah ia menyadari adanya gaya gravitasi. Dari penemuan di waktu jedanya, Newton merumuskan kembali terjadinya gaya gravitasi yang mengakibatkan benda selalu jatuh ke bumi. Selanjutnya adalah Alexander Fleming. Ia merupakan salah satu ilmuwan yang berjasa di dunia kedokteran atas temuan sebuah jamur bernama Penicillium notanum. Jamur inilah yang kemudian dikembangkan menjadi penisilin yang berfungsi sebagai antibiotik. Zat temuannya ini digunakan untuk membunuh berbagai jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Suatu hari, sepulang dari liburan panjangnya, pria kelahiran Loford-Ayrshire, Skotlandia, 6 Agustus 1881 ini menemukan jamur penisilin menempel di piring laboratoriumnya. Di waktu jedanya itulah ia melihat jamur tersebut menempel karena piring tidak langsung dibersihkan. Ternyata di piring tersebut bakteri tidak bisa tumbuh. Akhirnya terbentuklah penisilin yang kini menjadi antibiotik yang digunakan di seluruh dunia. I was walking dead, still inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. Alat pacu jantung ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang insinyur bernama Wilson Greatbatch. Awalnya ia sedang bekerja untuk membuat suatu alat pencatat suara jantung, namun secara tidak sengaja ia salah mengambil sebuah komponen elektronik dari kotak komponennya. Saat sedang bekerja, ia membutuhkan sebuah komponen elektronik bernama resistor yang seharusnya bernilai hambatan 10.000 ohm atau 10 kilo ohm. Namun ternyata ia salah mengambil resistor tersebut yang memiliki nilai tahanan atau hambatan sebesar 1 juta ohm atau 1 mega ohm. Hasilnya, sirkuit elektronik yang sedang ia kerjakan berdetak selama 1,8 milidetik. Kemudian berhenti sementara selama 1 detik sebelum mulai berdetak kembali. Ia perhatikan pola ini mirip dengan detak jantung manusia dan dari sinilah alat pacu jantung kemudian ditemukan. She's another victim of life we've come to know. Technology. 1945, Percy LeBaron Spencer, seorang insinyur dan penemu dari Amerika Serikat, bekerja di pabrik pembuatan magnetron, alat yang digunakan untuk menghasilkan sinyal radio gelombang mikro yang merupakan bentuk awal dari radar. Di masa perang, radar adalah sebuah inovasi luar biasa penting. Ketika itu ia sedang berdiri di dekat sebuah magnetron yang sedang menyala. Ketika itu pula Spencer mendapati bahwa batang coklat di sakunya meleleh.
Penelitian singkatnya di waktu jeda ini langsung menghasilkan sebuah ide bahwa makanan bisa dipanaskan dengan gelombang mikro. Kemudian ia bereksperimen dengan menggunakan makanan termasuk biji jagung berondong. Dalam kesempatan lainnya, ia menempatkan telur dalam sebuah kettle teh dan meletakkan magnetron tepat di atasnya. Hasilnya, telur tersebut meledak. Dari sinilah Spencer menciptakan sebuah oven microwave pertama di dunia berbentuk kotak logam tertutup yang di dalamnya terdapat pancaran gelombang elektromagnetik. Zaman sekarang, segalanya menjadi lebih mudah dengan bantuan internet. Bisa dikatakan bahwa salah satu hasil perkembangan teknologi modern yang paling berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah internet. Data penting bisa segera sampai dari ujung bumi yang satu ke ujung lainnya, hanya dalam hitungan menit tanpa merusak data tersebut. Siapa sangka jika konsep ini berawal dari sebuah keisengan seorang peneliti? Konsep internet ditemukan ketika Leonard Kleinrock tidak sengaja memecah beberapa kode digital di tengah-tengah waktu jedanya saat ia sedang menunggu hasil penelitian program-program yang ia jalankan. Penemuan ini ternyata sangat berpengaruh dalam sistem komputerisasi di Amerika Serikat dan menjadi salah satu jalan mengirim informasi penting yang aman dari serangan bom atom. Dari penemuan saat waktu jedanya, pria kelahiran New York City 13 Juni 1934 pernah mendapat beberapa penghargaan besar, antara lain National of Science pada 2007. Mantan Presiden Amerika Serikat George W. Bush juga memberikan penghargaan kepadanya pada 2008 atas jasanya mengembangkan internet. Jika ingin mencari informasi dengan internet, caranya mudah saja. Kita tinggal menggunakan search engine dan mengetik kata kunci informasi yang kita cari. Nah, pada zaman internet baru diciptakan, search engine semisal Yahoo dan Google belum ada. Pengguna internet harus menyimpan alamat situs-situs yang diinginkan untuk bisa mengaksesnya kembali. Suatu hari, dua mahasiswa Stanford University bernama David Filo dan Jerry Yang memanfaatkan waktu di sela-sela disertasi mereka dengan membuat daftar nama dan alamat situs yang ditemukan di internet. Alamat situs yang mereka temukan di waktu jeda mereka semakin hari semakin banyak. Akhirnya demi kepraktisan, mereka membaginya menjadi beberapa kategori dan subkategori. Dari sinilah konsep Yahoo lahir. Situs ini menjadi cikal bakal alat mencari sesuatu di internet atau search engine. Sebagian dari kita pasti tahu sosok Mark Zuckerberg. Penemu media sosial Facebook ini sudah berhasil mengumpulkan 1 miliar orang di dalam situs jejaringnya tersebut. Jika Facebook adalah sebuah negara, maka Facebook menjadi negara terbesar di dunia. Ternyata konsep jejaring sosial ini ditemukan ketika Mark sedang bersantai di salah satu sudut kampusnya. Mark melihat Harvard, kampusnya menjadi salah satu kampus favorit dunia ini, tidak memiliki buku yang menampilkan wajah-wajah mahasiswa baru agar bisa saling kenal. Berawal dari situ, di waktu jeda perkuliahannya, Mark sedikit demi sedikit merancang sebuah situs yang menampilkan wajah-wajah teman-teman kampusnya. Situs itu bernama FaceMash. Rupanya peminat FaceMash cukup banyak. Namun hal ini justru membuat Mark akhirnya dihukum karena foto-foto mahasiswa yang ditampilkan diambil dengan cara meretas data universitas. Dari konsep FaceMash inilah, Mark akhirnya membuat Facebook yang kini membuatnya menjadi salah satu pemuda terkaya di dunia. Nah pemirsa, jangan sepelekan waktu jeda yang kita miliki. 15 menit, 10 menit, bahkan 5 menit pun bisa kita manfaatkan untuk go discover, melakukan banyak penemuan yang berarti. Bisa hal-hal besar seperti yang ditemukan oleh 7 penemu tadi, atau penemuan-penemuan simpel di keseharian kita, seperti destinasi traveling yang belum pernah dikunjungi, petualangan kuliner yang baru, tips dan trik, rute bebas macet ke kantor, dan lain sebagainya.
Semua penemuan di waktu jeda itu bisa kita lakukan lebih mudah hanya dari genggaman bersama Simpati dengan jaringan terluas dan kualitas terbaiknya. Aktifkan juga paket Simpati Social Max, internetan hingga 2 GB, dan bebas akses aplikasi BBM, Line, Chat, WhatsApp, dan Waze. Seberapa kecil waktu jeda yang kita miliki, sebegitu besar penemuan yang bisa kita lakukan. Go Discover bersama Simpati, your everyday discoveries.